Halo semuanya, saya kembali lagi membawa sebuah cerita baru yang sangat menarik. Kisah ini benar-benar masih hangat dan baru rilis. Saya melihat cerita ini sedang sangat tren di situs tempat saya biasa membaca. Jadi saya putuskan untuk langsung membawakannya ke saluran ini. Sambil menyelam minum air, saya juga terus memantau berbagai saran menarik yang kalian tinggalkan di kolom komentar. Jadi, terus kirim rekomendasi kalian. Selama ada kesempatan, saya pasti akan menyajikan kisah kiar yang paling memikat perhatian saya. Sekarang, silakan tekan tombol suka, karena kelanjutan dari kisah ini sangat bergantung pada dukungan kalian semua. Semakin banyak dukungan yang masuk, semakin besar pula peluang saya untuk terus membagikan bab-bab terbarunya. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai videonya. Uni, apa yang akan kamu lakukan sepulang kerja hari ini? Tanya seorang gadis, membuat dirinya benar-benar terkejut. Dia langsung ragu apa yang harus kulakukan. Dia bahkan tidak bisa menjawabnya dengan cepat. Kami mau pergi minum di bar nanti. Gadis itu melanjutkan ucapannya. Uni, kamu mau ikut juga? Tanyanya sambil tersenyum manis. Katanya anak-anak lelaki juga ikut pergi. Kamu mau ikut minum? Dia bertanya dengan mata berbinar-binar penuh harap dan sedikit cemas. Gadis-gadis itu mengangguk mengiyakan. Dia berpikir sejenak, merasa tidak yakin. Sepertinya aku tidak bisa ikut. Masih banyak tugas yang harus kuselesaikan. Nanti kalian ceritakan saja bagaimana keseruannya di sana, ucapnya mencoba terdengar ramah. Ah, baiklah, kalau begitu, jawab mereka seraya melangkah pergi. Saat mereka pergi, dia mendengar bisikan pelan, sudah kubilang jangan mengajaknya. Iya kan, sia-sia saja aku mengajaknya. Setiap kali dipanggil dia pasti selalu menolak. Dia hanya bisa terdiam membisu mendengar ucapan itu. Jadi mereka mengajakku hanya demi kesopanan belaka. Bayangkan saja, usianya sudah 27 tahun. Tapi dia masih berada di tahun pertama kuliahnya. Seorang mahasiswa baru yang terlambat memulai studi. Dan kepribadiannya yang introvert membuatnya sangat sulit bergaul dengan teman sekelas. Sambil menghela napas, dia mendekati mesin penjual otomatis dan memasukkan koin. Namun saat koin terakhir dimasukkan, dia menyadari ada satu koin yang kurang. Padahal aku sangat menginginkan minuman itu. Dia mencoba mengguncang mesin itu, berharap jusnya akan keluar secara ajaib. Padahal hidupnya tidak selalu menyedihkan seperti ini. Dia mendongak perlahan, mulai teringat masa lalunya. Halo, sapa beberapa gadis saat mendekat. Awalnya mereka bersikap biasa saja dan mencoba mendekat. Namun perlahan jarak mulai membentang setelah dia memberitahu usianya. Kalau begitu aku akan memanggilmu kakak, kata salah satu dari mereka. Karena merasa canggung, dia perlahan mulai menarik diri dan menjauh. Tatapan orang-orang sangat mengganggunya meski begitu. Beberapa gadis masih berusaha untuk berteman dengannya. Uni, bagaimana kalau kita minum bersama nanti? Apakah kamu mau ikut pergi dengan kami? Dia selalu menolak ajakan itu dengan alasan harus segera pergi bekerja. Dia menjadi jauh lebih waspada. Berpikir kehadiran dirinya di sana hanya akan merusak suasana menyenangkan mereka. Kembali ke masa kini, dia masih berdiri termenung di depan mesin, mencoba memasukkan koin untuk minuman favoritnya. Tiba-tiba, sebuah tangan muncul di sisinya dan meletakkan koin yang kurang tepat di tangannya. Sosok yang menakutkan siapa dia, dikirnya saat menoleh ke belakang. Seorang pemuda yang jauh lebih tinggi berdiri di sana. Nenek. Kamu tidak ikut pergi nanti? Tanyanya santai. Pergi kemana? Wajahnya mendadak memerah ketika menanyakan tentang BR itu. Aku yang traktir hari ini. Dia pun akhirnya mulai mengerti. Pemuda itu mengatakannya dengan sedikit gugup. Semua orang penasaran tentangmu, Nenek. Dia tersenyum ramahan. Jadi kamu ada di sini, ucap seorang gadis menghampiri mereka. Akhirnya kami menemukanmu. Canda gadis lainnya. Ayo pergi. Mereka pun menariknya menjauh dari sana. Dia hanya bisa terpaku di belakang ingin mengucapkan selamat tinggal. Namun, mereka sudah terlanjur pergi jauh. Sebelum benar-benar menghilang, pemuda itu berbalik. Sampai jumpa nanti, Nenek, nikmati jusnya, ucapnya sembari tersenyum lebar. Minumannya. Dia berbalik dan melihat kaleng jusnya akhirnya terjatuh ke bawah. Dia berdiri di sana dengan canggung. Aku bahkan tidak sempat mengucapkan terima kasih kepadanya. Semua terjadi begitu cepat. Keesokan harinya di kampus, dia langsung pergi ke perpustakaan untuk belajar. Aku masih merasakan jarak
yang begitu nyata dengan teman-teman sekelasku. Namun ada satu orang yang sejak awal selalu memperlakukannya tanpa prasangka buruk sama sekali. Dia teringat sekaleng Coca-Cola Zero dan sekotak bekal makanan dari minimarket itu. 3 jam di ruang belajar membawanya kembali pada memori tentang rekan satu departemennya itu. Nenek tidak ikut pergi, suaranya terus terngiang dalam ingatan, hal yang terasa tidak mungkin. Aku menyukai anak laki-laki ini, penampilannya selalu rapi dengan pakaian bersih. Sikapnya ramah, suaranya menyenangkan, tipe orang yang mudah menarik perhatian. Kehadirannya selalu membawa keceriaan, bahkan dosen di kelas pun seringkali ikut menggodanya. Dia menyadari orang-orang selalu menjadi sangat bersemangat di dekatnya. Tanpa sadar pandangannya selalu tertuju padanya. Dia menyadarinya, lalu melemparkan senyuman manis. Berat sekali, bukan? Dia merasa sangat kecil di sampingnya, persis seperti seorang anak kecil. Pemuda itu menatapnya bingung. Dia lalu melihatnya sedang asik bermain basket. Dia tampak tidak punya beban hidup, pikirnya sambil mengamati dari jauh di tengah keramaian. Kehidupan seperti itu membuat matanya berbinar saat memikirkannya secara mendalam. Bisakah aku berteman dengan orang yang begitu bersinar terang? Dia sungguh sangat baik. Kadang dia juga mentraktirnya, kemarin dia bahkan mengajaknya untuk pergi keluar bersama. Jika itu aku tidak akan pernah sanggup mengucapkannya secara langsung. Namun keinginan untuk mendekat begitu kuat, meski dia terasa berasal dari dunia yang berbeda. Dia kembali fokus pada catatannya dan melanjutkan belajar di perpustakaan sedikit lebih lama. Dia selalu berpikir keras, membayangkan bagaimana harus bersikap saat berada di dekatnya nanti. Tak lama kemudian, dia bersiap pulang. Hari yang sangat aneh, pikirnya pelan. Tiba-tiba hujan deras turun, dari balik jendela, dia melihat sesosok bayangan berdiri di sana. Siapa orang itu? Saat melangkah keluar, dia melihat seorang pemuda basah kuyup. Langit begitu gelap dan hujan turun sangat lebat hingga menghalangi jarak pandangnya. Dia mencoba menajamkan penglihatannya. Tunggu, itu benar-benar Yon. Pemuda itu berdiri kaku di bawah guyuran hujan tanpa membawa payung sama sekali. Jantungnya berdegup kencang, dan tanpa berpikir panjang dia langsung bergegas mengambil payungnya. Hari ini benar-benar terasa ganjil saat dia mulai melangkah sambil membuka payungnya. Dia selalu bersikap sangat baik padaku selama ini. Lalu mengapa aku harus ragu? Setidaknya hal ini patut disyukuri, karena terjadi jauh lebih cepat dari dugaan. Sambil mengangkat payung, aku mencoba memanggilnya dengan sisa keberanianku, namun nihil jawaban. Dia mendongak, dan seketika membeku melihat pemuda di hadapannya sedang menangis pilu. Tatapan matanya terlihat begitu kosong saat hujan semakin deras dan membuat hatinya membeku. Mungkinkah aku telah salah mengenali orang? Dia terlihat seperti orang asing. Dia menggenggam payung itu erat-erat, air di wajahnya jelas bukan sekadar tetesan hujan. Tepat saat itulah, dia mulai merasa lelah karena harus terus berdiri berjinjit. Pemuda itu sangat tinggi, namun dia tetap berusaha memayungi mereka berdua bersama. Mengapa dia hanya diam membisu setelah aku mengumpulkan segenap keberanian untuk mendekat? Tunggu dulu, ucapnya, seraya melangkah maju saat pemuda itu mulai membungkuk lemah. Dia benar-benar menangis sebelum tiba-tiba kehilangan keseimbangan dan terhuyung ke depan. Sadar jarak mereka terlalu dekat, dia langsung mundur dan bertanya cemas, "Kamu baik-baik saja?" Pertanyaan penuh kecemasan itu tak terjawab. Dia hanya terus menatap kosong tanpa suara. Hingga tanpa peringatan apapun, tubuhnya jatuh bersandar pasrah di atas bahunya. Dia merasakan berat tubuh pria itu, serta aroma tajam alkohol yang menyengat. Pria itu mabuk berat, dan dia memanggil nama Yon sambil berusaha memapahnya. Tidak ada jawaban. Yon hanya berjalan sempoyongan dengan kepala pusing. Dia mengguncang tubuhnya, mencoba menyadarkannya. Tapi tidak ada reaksi. Apa yang harus kulakukan? Dia bisa masuk angin jika terus begini. Gadis itu menatap langit. Untunglah, hujan mulai sedikit mereda. Aku akan menemaninya sampai, tapi tiba-tiba, hujan deras kembali mengguyur bumi. Mereka berdua basah kuyup. Oh, tidak. Beberapa saat kemudian, di sela-sela gedung, dia mulai meniti tangga sambil memapahnya. Untung saja rumahku dekat. Begitu sampai di dalam dengan tubuh basah kuyup, dia pun bangkit. Aku basah kuyup. Baru saja dia hendak melepas mantelnya. Tiba-tiba suara decakan pria itu membuatnya tersentak. "Jadi, apa kau ingat?" "Oh, benar juga, aku membawa Yon pulang ke rumah."
Dia memperhatikan keadaannya yang masih basah kuyup. Aku sendiri sudah berganti pakaian. Dia juga harus ganti baju. Dia mendekat, lalu memanggil nama Yon perlahan. Aku akan melepaskan pakaianmu. Tidak apa-apa. Kalau tidak begini, kamu bisa sakit. Tetap hening. Dia memejamkan mata dan mulai mengangkat kaos pria itu sekuat tenaga. Air hujan membuat segalanya makin sulit. Lepas Don, gumamnya sembari berusaha keras. Dia berhasil melepas kaos itu dengan sedikit hentakan. Namun dorongan kuat itu malah membuatnya tergelincir. Dia kehilangan keseimbangan, lalu terjatuh tepat di atas dada pria itu. Dia merinding, tubuhnya terasa begitu dingin. Menyadari posisi mereka, dia langsung membeku. Pria itu menatapnya dengan wajah yang memerah. Maaf, ucap pria itu cepat sembari bangkit berdiri, aku tidak bermaksud begitu. Gadis itu pun menjauh. Tunggu, pria itu bahkan tampak belum sadar sepenuhnya. Dia menatapnya dengan penuh rasa cemas. Dia terbaring lemas di lantai dengan mata terpejam. Kemudian, perlahan-lahan, dia mulai membuka matanya. Pria itu terbangun, membuatnya gugup. Pandangan mereka bertemu, dan pria itu menyadari kemana arah matanya tertuju. Rasa hormat sejujurnya, sebuah rasa hormat yang amat sangat besar. Dia berbalik, kini sudah terbangun, menatap lantai dengan ekspresi yang sangat canggung. Dan apakah kamu baik-baik saja? Tanyanya seraya mendekat membawa selembar handuk. Tak lama kemudian, dia membantunya berganti pakaian, lalu menggantung semua baju basah pria itu. Dia menyiapkan secangkir teh hangat untuknya yang sedang sibuk memegang ponsel. Saat kembali mendekat, rasa gugup itu mendadak menyerang lagi. Aku sudah mengganti pakaian basahnya, tapi saat melihat kaos itu adalah ukuran terbesar yang dia punya. TETEP saja, baju itu terlihat sangat ketat di tubuhnya. Rasanya hampir tidak layak pakai. Dia terus mengeringkannya, tetap berada dekat. Berada di dekatnya benar-benar membuatku merasa gugup. Dia ingat masa kuliah, tapi sedekat ini, aku tidak merasa bahwa dia lebih muda dariku. Tiba-tiba saja, dia merasa takut. Pria itu mencengkeram pergelangan tangannya sendiri sambil merintih kesakitan. Sepertinya dia sedang bermimpi buruk. Aku selalu mengira dia adalah lambang keceriaan. Gumamnya lirih sembari memandangnya, yang terbaring begitu rapuh. Dia mengusap lembut rambut pria itu, berniat untuk memberikan sedikit ketenangan. Namun tangannya terhenti di tengah jalan, apa yang sedang kulakukan? Dia pun mundur perlahan. Aku harus bersiap untuk kelas besok pagi. Dia melangkah menjauh, tapi mendadak pria itu mencengkeram pergelangan tangannya lagi. Keheningan total langsung menguasai ruangan. Hanya menyisakan suara rintik hujan yang menghantam jendela kaca. Dan disinilah kita melihat permainan di antara mereka berdua telah berubah sepenuhnya. Matanya membelalak lebar, menatapnya dengan tajam. Pria itu tersipu malu, benar-benar terhipnotis oleh kehadirannya. Ya, ada sesuatu, dia mencoba untuk memanggilnya. Namun kata-kata itu mendadak tercekat di tenggorokan. Pikiran mendadak kacau apa? Gumamnya lirih, sebenarnya apa yang sedang terjadi? Gadis itu terus menatapnya dengan bingung. Sebelum akhirnya panik dan melayangkan tamparan keras ke kepalanya. Hal itu terbukti cukup ampuh untuk membuatnya terdiam tenang sepanjang sisa malam. Keesokan paginya, sinar matahari menerobos masuk lewat jendela, menerangi seisi ruangan. Dia bangun dan meregangkan tubuh, tapi ingatan semalam perlahan mulai muncul kembali. Cowok itu, Ninte, memanggilnya sekarang dengan benjolan yang terlihat jelas di kepalanya. Matanya melebar lagi. Dia tidak menyangka cowok itu benar-benar tidur di sana semalam. Saat dia menoleh ke samping, dia baru sadar kalau dia sudah pergi. Hanya ada secarik surat kecil yang tersisa. Dia pun mengambil kertas itu. Tertulis pesan aku pamit dulu nyonya, lengkap dengan gambar dirinya yang sedang tertidur. Dia menatap gambar itu dengan tidak percaya, bingung apa maksudnya, tapi ada rasa lega. Setidaknya tampaknya cowok itu pulang dengan aman dan selamat. Keesokan harinya di kampus, dia pun berjalan menyusuri koridor. Kejadian serius semalam, pikirnya, sambil menatap ke arah atas. Dia pergi ke kelas, seperti biasa, tapi rasanya ada yang sudah berubah. Dia melihat cowok itu di depannya, sedang dikerumuni banyak orang. Mendadak dia berbalik, Ninte. Dia tersenyum padanya, sempat khawatir, tapi tampaknya dia baik-baik saja. Menanyakan, apakah dia baru sampai. Cowok itu bertanya. Sementara dia bahkan merasa kesulitan untuk menatap matanya secara langsung.
Dia menjawab ya, lalu mulai berbicara dengan normal seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Kemudian beberapa gadis mendekat, dan salah satu dari mereka bertanya, ada hubungan apa di antara mereka? Dia hanya tersenyum geli, lalu cowok lain ikut mendekat. Bertanya kapan mereka jadi akrab, lalu menyapa Grandma saat berjalan mendekat. Merasa namanya agak canggung, dia memastikan apakah cowok itu benar Giyung. Dikelilingi banyak orang membuatnya gugup. Dia langsung membantah, kalau mereka tidak seakrab itu. Dia sudah benar-benar terkepung saat seseorang tiba-tiba menyahut bahwa dia tahu sesuatu. Mengira ini soal kasus Grandma, tapi sebelum sempat menjawab, Nint langsung memotong pembicaraan. Mengatakan kemarin dia kehujanan saat mabuk dan akhirnya menumpang tidur di rumah Grandma. Gadis-gadis itu tercengang, dia pun merona merah, bingung kenapa dia mengatakannya di sini. Al kaget dan salah satu cowok memperingatkan yang lain agar tidak percaya padanya. Menyebutnya berbohong lagi seperti biasa, namun dia membalas dengan nada bercanda bahwa itu nyata. Dia menarik kerah bajunya ke atas, memperlihatkan beberapa bekas luka di lehernya. Berkelakar bahwa Grandma punya kebiasaan tidur aneh, membuat jantung perempuan itu serasa mau kopot. Menyadari bekas luka itu akibat ulahnya sendiri, dia merasa ingin meledak saking tegangnya. Gadis-gadis menyuruhnya berhenti menggoda Grandma, menyebutnya si bodoh yang cuma memanfaatkan ketampanannya. Sangat malu, dia meminta maaf dengan wajah yang memerah padam. Mengaku tidak tahu punya kebiasaan tidur seburuk itu, dia merasa sangat gelisah. Keheningan terjadi sesaat, sebelum dia akhirnya menyadari omong kosong yang baru saja diucapkannya. Dia hanya tersenyum, membuat seorang gadis tertawa keheranan. Bertanya mengapa dia bersikap seolah kejadian itu benar-benar nyata, dia pun tertawa. Mengaku hanya bercanda, membuat gadis lain tertawa lega, karena dugaannya benar sejak awal. Menganggapnya bagus dan menertawakannya, menegaskan kalau semua itu memang hanya gurauan semata. Masih dengan wajah memerah, dia mengangguk cepat saat yang lain mengajak segera ke kelas. Dia menyahut sambil melangkah pergi. Menyempatkan diri meliriknya sekilas dengan sisa tawa di wajahnya. Dia berdiri kaku di tempatnya, sementara seorang gadis mengawasinya dari kejauhan. Dan perlahan, kebenaran tentang kejadian malam itu pun akhirnya terungkap. Cowok itu duduk di sisinya dengan canggung, menatapnya yang tertidur pulas lalu menunduk. Pemandangan itu membuatnya gelisah. Dia pun merangkul pundak gadis itu dan mereka terus diam bersama. Mulai bernyanyi pelan memujinya sangat lucu dan cantik. Membuat seseorang bertanya, heran mendengarnya. Temannya bertanya, tapi dia berkilah bukan apa-apa, sementara gadis itu tetap berdiri diam. Pernah lihat ini di film, Kode Halus yang Tersirat Manis. Mau mampir minum, nonton Netflix, atau boleh aku tidur di sini? Dia mengulanginya sambil tertawa, wajahnya langsung memerah padam. Mustahil, pikirnya panik. Setelah beberapa detik yang terasa selamanya, akhirnya, kami memutuskan untuk masuk ke dalam. Dia hampir tidak percaya dengan ucapannya sendiri. Di depan pintu, langkahnya mendadak terhenti. Luar biasa, benar-benar luar biasa, Nenek. Boleh aku cuci muka dulu? Boleh, jawabnya dengan wajah merona-merang. Tapi apa ini, tidak berlebihan? Aku bahkan belum mengenalnya. Mungkin itu hal biasa bagi anak umur 20-an. Dia berjalan bolak-balik dengan gelisah. Mungkin dia memang masih muda, penuh energi, dan bisa tidur dengan siapa saja. Nenek, pengering rambutnya di mana, ha? Sebentar, biar kuambilkan. Dia langsung mematung. Pakaian dalamku ada di laci itu. Dia mendadak sangat gugup, tapi syukurlah tidak terjadi apa-apa. Dia langsung berbaring di atas kasur lantai. Sebenarnya apa yang terjadi? Kupikir sesuatu yang tak terduga akan benar-benar terjadi keesokan harinya. Ternyata dia masih kuliah. Gumamnya dengan perasaan sedikit bingung. Setelah melewati malam bersama di sana, dia dengan santai mengantarku ke kampus lalu pergi ke kelasnya sendiri seolah tidak ada apa-apa. Oh ya, Nenek, ayo saling berteman di Instagram. Aku tidak main media sosial, sungguh, tapi aku bisa buat sekarang. Oh ya sudah, dia memperhatikannya. Tidak perlu, katanya sambil tersenyum hangat. Berikan saja nomor teleponmu. Dia menatap ponselnya di meja. Kalau dia meminta nomor teleponku, itu tandanya dia berniat untuk menghubungiku lagi kan? Melihatnya pergi setelah malam yang ternyata sangat biasa saja, membuatnya menyadari satu hal. Mungkin dia hanya butuh tempat untuk menumpang tidur saja.
Dia teringat rintik hujan di wajah sedihnya, mengira dia menangis hari itu. Sejak saat itu, Anne mulai sering datang berkunjung. Aku tidur di apartemennya, katanya. Aku bawa ayam goreng, ucapnya sambil tersenyum. Dia merasa senang perlahan. Mereka pun mulai dekat. Aku selalu lupa betapa kecilnya apartemenmu ini, Nyanek. Komentarnya sambil melihat sekeliling ruangan. Dia merasa malu. Kalau begitu jangan datang, sahutnya kesal. Dia tertawa geli, lalu menyuapkan sepotong paha ayam goreng langsung ke mulutnya. Dia mulai mengunyah. Belakangan dia baru tahu kalau On punya masalah susah tidur. Dia bercerita bahwa pertama kali dia menginap di apartemennya adalah malam di mana dia bisa tidur dengan sangat nyenyak setelah sekian lama, dan dia sangat menyukai momen itu. Dan sejujurnya, aku pun merasakan hal yang sama, pikirnya sambil berjalan di sisinya. Mereka mengobrol dengan sangat asyik. Saat Eon datang berkunjung, aku bisa melupakan segalanya, baik tentang pekerjaan, uang, maupun masalah keluarga. Akhirnya aku bisa tidur nyenyak tanpa mencemaskan apapun. Dia mulai menginap di apartemenku sekali atau 2 kali seminggu, bahkan hingga berbulan-bulan lamanya. Setelah 2 bulan terus berjalan berdampingan dengannya seperti ini, sebuah pertanyaan mulai muncul di benakku. Apa On tidak menganggapku sebagai seorang wanita? Pikirnya cemas sambil meremas selimut dengan wajah memerah. Umur 21, ekstrovert, tinggi 186. Lebih dari 100.000 pengikut di Instagram, sedangkan aku, 27 tahun, tertutup, tinggi 159. Hanya punya 1 pengikut di Instagram, maksudku. Dengan perbedaan usia dan kepribadian yang bertolak belakang ini, semuanya terasa masuk akal. Tidak ada yang perlu dibicarakan lagi, pikirnya sambil memejamkan mata erat. Bukankah malah aneh, jika dia benar-benar menaruh hati padaku? Apa memang begini? Dia berbalik badan sambil terus memainkan ponsel genggamnya. Dan jujur saja, melihat-lihat akun Instagram miliknya yang baru aktif kembali, sudah lebih dari cukup.